lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan
sampai akhir hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, hari yang baru Tuhan jadikan dalam hidup kami. Semua hanya karena anugerah Tuhan kami boleh ada. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, menyatakan isi hatimu. Kami tetap memerlukan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kehidupan kami. Nyatakan isi hatimu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Warga kerajaan, pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan terambil dari Matius 20 ayat 28. Berkata demikian, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. For even Son of Man came not to be served, but to serve, as a ransom for many. Satu tema tentang leading as influencer in my community menjadi tema bulan ini. Dan saya percaya firman Tuhan pagi hari ini menjadi satu dasar untuk kita bergerak di dalam komunitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena menjadi satu standar kerajaan Allah di mana kita melayani dengan standar yaitu Sang Raja, yaitu Kristus Yesus sendiri. Ya. Karena umumnya di dunia, semakin kita memiliki posisi ataupun jabatan dan sebagainya, kita ingin kita dilayani. Ya. Tapi standar kerajaan Allah berbeda dengan standar dunia ini. Dikatakan demikian sekali lagi, sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Come to serve, came to serve. Artinya dasarnya adalah kita bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Khususnya bulan ini kita melayani yaitu community kita. Ya. Saya tinggal satu cerita yang beberapa kali saya bawakan tentang cerita tersebut. Tentang satu perjalanan dari namanya Edmund Hillary ketika dia naik ke Gunung Everest. Ya, dia didampingi oleh satu orang namanya Namgai Wangdi, yaitu namanya Tenzing Norgay. Ya. Saat mencapai titik tertinggi daripada puncak dunia ini, yaitu Mount Everest, ada satu cerita yang begitu luar biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang mencapai titik tersebut, tapi dunia tahu bahwasanya Edmund Hillary lah yang pertama kali mencapai titik tertinggi di dunia ini. Padahal dia punya serpa ataupun guide yang namanya Tenzing Norgay. Singkat cerita, mereka turun ke base camp di bawah. Akhirnya seluruh dunia tahu. Kenapa? Karena reporter menyatakan bahwasanya Edmund Hillary mencapai titik tertinggi dunia dan ditemani oleh Tenzing Norgay. Ya. Edmund Hillary diwawancara dengan begitu luar biasa oleh reporter. Hanya satu orang yang mewawancarai tentang Tenzing Norgay saat itu. Ya. Singkat cerita, semuanya bersuka cita. Satu jurnalis tersebut menanyakan sesuatu yang tentang Tenzing Norgay waktu itu. Ya. Anda kan seharusnya sebagai Sherpa ataupun guide itu memimpin di depan. Ya. Tetapi kenapa Edmund yang menjadi yang pertama menginjak titik tertinggi yaitu Mount Everest tersebut? Tenzing Norgay dengan santai bicara demikian. Kerinduan saya hanya menolong seseorang untuk mencapai tujuannya. Ya. Jadi satu langkah atau beberapa langkah sebelum puncak tertinggi di dunia tersebut, Tenzing Norgay mempersilahkan Edmund Hillary untuk mencapai puncak Everest tersebut. Ya. Artinya itulah satu kerendahan hati, satu kebesaran hati daripada seorang Tenzing Norgay untuk mempersilahkan orang lain, yaitu Edmund Hillary, yang akhirnya dinobatkan oleh Kerajaan Inggris menjadi Sir Edmund Hillary. Ya. Sementara Tenzing Norgay hanya mendapat penghargaan yang sederhana sekali, tapi itulah kebesaran hati daripada Tenzing Norgay. Satu kerendahan hati, satu ketulusan untuk memimpin
melayani setiap orang yang mau mencapai tujuannya. Kita sebagai warga kerajaan, biarlah mempunyai satu hati seperti Kristus. Contoh sederhana seperti Tan Sing Norgay yang melayani orang-orang di sekitar kita, community yang Tuhan percayakan, baik itu Komsel atau yang lebih luas lagi di dalam kehidupan kita, untuk melayani mereka. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani mereka untuk mencapai tujuan ilahi di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, firman yang sederhana ini kiranya menjadi satu dasar untuk kita bergerak ke depan. Ya. Bicara tentang satu kehidupan, as a ransom for many, to give his life. Life bicara tentang L, bicara tentang lead ourselves, lead myself, to become godliness. Memimpin setiap kehidupan kita untuk mengarah kepada keilahian, tujuan ilahi. I bicara tentang initiate, untuk inspiring others. Kehidupan kita bicara menjadi satu inspirasi untuk orang-orang lain, komunitas dimanapun kita ditempatkan Tuhan. F bicara tentang faithful, kesetiaan. Sampai akhirnya, Tan Sing pun tetap berprofesi sebagai Sherpa, sebagai guide daripada Mount Everest, sampai akhir hidupnya. Ya. E bicara tentang enthusiasm, bicara tentang satu kemampuan daripada ilahi untuk kita terus belajar untuk melayani setiap komunitas, pribadi lepas pribadi yang Tuhan percayakan dimanapun kita ditempatkan. Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan, mari milikilah hati seperti hati Kristus. Seperti hati yang untuk melayani setiap orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani dalam kehidupan kita hari lepas sehari, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi dasar dan dasar untuk kita melayani semakin hari semakin lebih lagi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.